Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit tentang bagaimana agar tenang menghadapi UKM PPAI. Karena berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, apalagi menjelang hari UKM PPAI, banyak di antara calon-calon apoteker yang akan menghadapi UKM PPAI itu merasa gelisah, merasa takut, gugup Kemudian ada yang stres, overthinking, dan perasaan-perasaan yang mengganggu lainnya. Sehingga perasaan-perasaan itu, pikiran-pikiran itu sebenarnya bisa mempengaruhi kualitas dan fokus belajar adik-adik. Sehingga itu juga akan mempengaruhi kuantitas dan daya penyerapan adik-adik untuk mempersiapkan UKM PPAI. Nah, oleh karena itu kami membuat video ini, mudah-mudahan nanti ketika adik-adik mendengar dan menyimak video ini, adik-adik lebih enjoy, lebih tenang lagi dalam menghadapi UKM PPAI. Jadi baiklah, kita nanti akan membahas bagaimana prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah dasar dan tips dalam menghadapi UKM PPAI Februari tahun 2025 ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, adik-adik semua, ingat nih prinsip ini dulu. UKM PPAI itu bukan untuk tinggi-tinggian nilai, tapi bagaimana kita bisa lulus bareng dengan teman-teman seangkatan kita. Jadi patokannya bukan nilai yang tinggi, bukan nilai yang di atas 80, di atas 85, bahkan di atas 90, bukan. Tapi bagaimana kalian bisa lulus atau kompeten. Kalian dinyatakan lulus jika di atas NBL nilainya. Kalau secara perhitungan kami dari Tuntas CBT, baik itu dari yang ikut tryout atau bimbel, nilai batas lulus pada tryout kami itu pasti di atas 60. Sehingga itu aja target kalian. Kalau nilai kalian di atas 60, konsisten dari setiap tryout atau latihan-latihan yang sudah dikerjakan, insya Allah nanti ketika UKM PPAI, nilai-nilai kalian itu kurang lebih seperti apa yang kalian di tryout. Apalagi kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa itu nilai UKM PPAI-nya itu selalu lebih tinggi daripada nilai-nilai tryout. Nah, jadi adik-adik bisa memegang prinsip itu. UKM PPAI ini bukan untuk tinggi-tinggian nilai, tapi bagaimana adik-adik bisa lulus bareng dengan teman-teman kita. Karena beda adik-adik semua. Ketika kalian lulus 100% bersama dengan teman-teman angkatan kalian, itu dengan kalian lulus, namun teman-teman angkatan kalian itu tidak lulus. Itu berbeda. Sensasi kebahagiaan, luapan emosional, itu akan terasa hambar jika ada salah satu teman kita yang tidak lulus. Oleh karena itu, pegang prinsip ini. UKM PPAI itu bukan untuk tinggi-tinggian nilai tapi bagaimana kita bisa lulus bareng dengan teman-teman seangkatan kita. Sehingga antar teman seangkatan itu, jika memegang prinsip ini semua, akan saling membantu. Jika ada soal-soal yang dirasa bermanfaat, silahkan di-share di grupnya. Jika ada video-video bermanfaat, silahkan di-share ke grupnya. Jika ada catatan-catatan atau coretan-coretan yang dirasa bermanfaat, yang mudah dihafal, silahkan share ke grupnya. Jangan pelit dengan teman-teman seangkatan kalian, karena itu juga merupakan bagian dari kalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, ingat prinsip atau kaidah ini. Belajar itu bukan untuk mengalahkan orang lain, namun untuk mengalahkan diri
sendiri. Jadi kita belajar bukan untuk menjadi yang terbaik, yang menjadi yang terpintar, bukan. Tapi tujuan utama belajar itu bagaimana kalian bisa mengalahkan diri kalian sendiri dari rasa malas, dari masa mager, dan dari rasa yang membuat diri kalian tidak efektif atau tidak dapat memanfaatkan waktu hidup kalian. Itu tujuan belajar. Jadi hilangkan prinsip belajar itu supaya mendapatkan nilai yang tinggi. Tidak. Belajar itu bukan untuk mengalahkan orang lain, namun bagaimana kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahannya. Jadi banyak orang-orang yang belajar UKM PPI ini hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi pada saat UKM PPI. Fokusnya hanya itu. Namun perlu diketahui adik-adik semua, belajar UKM PPI ini merupakan prinsip awal atau fondasi awal kalian untuk menjadi seorang apoteker. Jadi manfaatkan waktu ini. Jangan hanya belajar hanya untuk mempersiapkan UKM PPI. Jangan seperti itu. Kalau kalian seperti itu nanti, kalau setelah UKM PPI, udah ilmunya buyar, tidak bermanfaat, banyak yang lupa. Berbeda jika kalian tujuannya belajar UKM PPI ini juga belajar untuk mempersiapkan diri kalian nanti berpraktek menghadapi masyarakat. Ketika kalian niatnya seperti itu, insya Allah nanti ketika kalian setelah UKM PPI, setelah lulus, ilmu-ilmu yang didapat ketika belajar itu tetap ada, tetap bisa dipraktekkan, bisa diingat, dipahami, dan kita bisa men-sharingkannya ke masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga, ingat nih, UKM PPI itu tidak sulit dan UKM PPI itu juga tidak mudah. Jadi kenapa UKM PPI itu kami katakan tidak sulit? Karena setiap periode UKM PPI itu pasti yang lulus itu lebih banyak daripada yang tidak lulus. Artinya apa? Artinya UKM PPI itu tidak sulit. Selalu saja yang lulus itu lebih banyak daripada yang tidak lulus. Namun UKM PPI itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena dalam setiap periode UKM PPI itu pasti ada yang tidak lulus. Nah, artinya apa? UKM PPI ini adalah ujian yang sedang-sedang saja itu. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Namun UKM PPI ini bukan ujian yang dapat kalian persiapkan H-1 misalnya, H-2 itu tidak bisa. Kalau kalian mempersiapkannya seminggu menjelang UKM PPI itu tidak cukup waktunya. Karena UKM PPI ini banyak sekali materi yang dibahas. Oleh karena itu, di waktu yang tersisa kurang lebih 10 hari ini, teman-teman yang sudah mempersiapkan diri dari 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, tambah lagi semangat belajar, tambah lagi motivasi belajar, sehingga diharapkan semakin mendekati UKM PPI, kalian lebih fokus, dan akhirnya nanti ketika UKM PPI itu kalian sudah siap. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kami akan membagikan bagaimana tips menghadapi UKM PPI sehingga nanti adik-adik bisa ketika proses menghadapi UKM PPI itu tenang, dan saat nanti menghadapi UKM PPI itu tenang, dan setelah UKM PPI nanti kalian juga tenang. Ini adalah 3 tips yang kami berikan. Yang pertama adalah berdoa. Jadi adik-adik semua, berdoa ini merupakan senjata seorang muslim. Berdoa merupakan senjata
awal seorang muslim. Dan ketika berdoa, jangan berdoa hanya lulus saja, tapi berdoa semoga Allah mudahkan dalam menghadapi UKM PPAI, dalam mempersiapkan, dalam menghafal, dalam mengamalkan, dalam mempraktekkan ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Baru juga berdoa agar diluluskan dengan mudah menghadapi UKM PPAI. Jadi sekali lagi, jangan hanya berdoa untuk lulus UKM PPAI, tapi berdoa juga minta kemudahan di dalam proses belajar kalian menghadapi UKM PPAI ini. Kemudian, selain berdoa untuk diri sendiri, kalian juga perbanyak mendoakan orang lain. Karena ada hadis Nabi SAW, bagi yang beragama muslim, barang siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang dia doakan, maka malaikat akan mengaminkan doanya. Doa kita ke orang lain belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun doa malaikat yang mengaminkan kita itu mustajab. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pelit dalam berdoa. Selain kalian berdoa untuk diri kalian sendiri, jangan lupa juga doakan teman-teman kalian, teman-teman seangkatan kalian. Bahkan kalau kami dari Tuntas CBT selalu mendoakan semua adik-adik PSPA yang menghadapi UKM PPA itu lulus 100%. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, adik-adik minta doakan kepada orang tua. Jadi berbeda adik-adik. Ketika kalian minta doakan kepada orang tua dengan didoakan orang tua, jadi berbeda. Orang tua fitrahnya akan mendoakan kita. Namun ketika kita minta doakan kepada orang tua, itu kualitas dan kuantitas doa dari orang tua kita pasti akan bertambah. Apalagi yang masih satu rumah dengan orang tua, setiap hari berkomunikasi dengan orang tua, bertemu dengan orang tua, tingkatkan bakti kepada orang tua, utarakan kata-kata doakan saya agar mudah dalam belajar, agar dimudahkan untuk lulus UKM PPAI. Utarakan seperti itu. Jangan lewatkan hari tanpa satupun dua orang tua. Juga untuk adik-adik yang merantau, yang jauh dari orang tua, usahakan setiap hari itu ada berhubungan dengan orang tua. SMS kah, telepon kah, WhatsApp kah. Jangan lupa minta doa kepada orang tua, karena doa orang tua ini merupakan kiat sukses yang banyak orang tidak ketahui. Karena doa orang tua itu adalah mustajab. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, adik-adik semua, selain berdoa, adik-adik juga harus berikhtiar. Ikhtiar ini belajar, berusaha. Apa saja yang adik-adik lakukan? Yang pertama nih, adik-adik pastikan sudah membaca dan memahami blueprint UKM PPAI. Ya ini terbitan revisi 2017, masih belum diubah. Jadi pastikan sudah membaca ini. Jangan sampai adik-adik sudah hamin 10 UKM PPAI baru membaca ini, baru mengetahui adanya blueprint ini. Jangan sampai. Toh kalaupun masih ada yang belum, silahkan dibaca dulu dan dipahami. Kalau ada yang belum paham apa-apa saja yang akan keluar pada saat UKM PPAI, itu bisa konsultasikan ke dosen secara cepat ya, atau secepatnya, dan bisa tanyakan kepada teman-teman yang sudah paham. Karena ini kita sudah memasuki kurang lebih hamin 10 UKM PPAI, kalian harus sudah, kalau dasarnya itu memang sudah hafal apa-apa saja yang akan diujikan pada saat UKM PPAI. Kemudian yang kedua, adik-adik tetapkan target belajar ya, dan atur jadwal belajar. Jadi adik-adik harus membuat target belajar dan atur jadwal belajar.
Kalau dulu kakak seperti ini. Kalau setiap pagi itu kakak mengerjakan tryout dari misal jam 6 sampai jam 9. Setelah mengerjakan tryout dari jam 9 sampai jam 12, itu mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian setelah jam 12, setelah zuhur, setelah makan, baru kita mempelajari pembahasan dari tryout yang kita kerjakan. Kita evaluasi tuh apa-apa saja yang kurang dari tryout kita tadi. Kita salahnya di mana? Itu yang kita evaluasi. Dan jangan mengerjakan tryout lagi sebelum kita sudah paham betul isi semua tryout yang sudah kita kerjakan. Kemudian biasanya itu memahami atau mempelajari pembahasan itu 2-3 jam. Nah, setelah itu baru kita belajar soal-soal yang kita masih belum terlalu mendalami. Misal kalian pada kategori materi infeksi masih kurang hafal. Nah, maka malamnya itu kalian murajaah atau menghafal lagi terkait materi-materi yang infeksi tadi. Dan yang perlu kami ingatkan adik-adik semua, jangan mengatakan UKM PPI ini dalam mempersiapkannya tidak menghafal. Jangan. UKM PPI ini selain pemahaman, kalian juga butuh hafalan. Jadi bagi orang-orang yang alergi menghafal, ya mau tidak mau kalian harus menghafal, karena pelajaran-pelajaran itu ada yang memang tidak bisa tidak dihafal. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adik-adik bisa membuat ringkasan materi. Karena ringkasan materi itu, apalagi dari tulisan kalian sendiri, itu sangat membantu kalian. Kemudian yang selanjutnya membuat akronim yang mudah diingat ya. Membuat akronim yang mudah diingat sehingga ketika mendapatkan soal-soal tertentu yang banyak hafalannya, kalian dengan membuat akronim itu lebih mudah dalam mengingatnya. Kemudian juga ikut bimbel belajar, bimbel mempersiapkan UKM PPI yang ada mentornya, yang ada zoomnya. Lebih baik lagi ketika offline bertemu dengan mentor. Itu sangat bagus sekali. Karena apa? Di bimbel ini adik-adik semua, kalian sudah difasilitasi mulai dari materi, kemudian pembahasan materi, kemudian tryout biasanya, kemudian pembahasannya, dan kalian juga bebas untuk berdiskusi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini yang paling penting menurut kami juga, kalian rutin mengerjakan tryout dan pelajari secara serius. Jadi sekali lagi kami ingatkan, ketika kalian mengerjakan tryout pertama misalnya, itu jangan mengerjakan tryout selanjutnya jika kalian masih belum memahami tryout pertama tadi. Jadi pastikan dulu setelah mengerjakan tryout, kalian lihat pembahasannya, kalian cek nomor berapa aja yang salah, kemudian pelajari nomor-nomor yang salah itu. Dan jangan mengerjakan tryout selanjutnya jika kalian belum paham atau belum menguasai semua soal-soal yang kalian kerjakan salah tadi. Nah, jika kalian rutin seperti ini, walaupun nih H-10 UKM PPI, kalian rutin seperti ini, insya Allah ketika UKM PPI, kalian sudah terbiasa dan insya Allah akan dimudahkan menghadapi UKM PPI. Kemudian teman-teman semua juga perlu membeli buku yang membahas semua materi dan soal. Walaupun ini sudah, kalau dikatakan sudah terlambat ya. Tapi kalau adik-adik memang masih mau membeli, ada 2 buku yang kami sarankan. Yang pertama, buku soal UKM PPI dari Kak Iponi ya, dari penerbit EGC. Itu dia membahas lengkap ya soal dan pembahasan, baik itu dari materi klinis, industri, dan SBA. Walaupun untuk soal-soal industrinya punya beliau itu masih kurang atau kurang banyak soalnya dan kurang lengkap. Nah, untuk menutupi kekurangan itu, adik-adik bisa membeli buku dari Tuntas CBT,
yaitu buku Kupas Tuntas UKM PPAI Industri. Itu dari Kak Nizni Fahyulidinur. Nah, di situ ada materi dan soal-soal industri yang lengkap, sehingga menurut kami untuk buku yang membahas soal dan pembahasan yang lengkap mencakup semua materi UKM PPAI berdasarkan blueprint, 2 buku itu cukup untuk kalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian cari teman belajar untuk diskusi, dan ini sangat penting juga. Jadi selain kalian ikut bimbel, kalian juga perlu memiliki teman belajar untuk diskusi, dan tidak perlu banyak. Itu maksimal 4 atau 5 orang saja, atau 3 orang saja cukup. Jadi di situ kalian berdiskusi nih, apa-apa saja yang kalian masih belum paham, tanyakan ke teman kalian. Apa-apa saja yang kalian masih kesusahan, minta pendapat teman kalian bagaimana caranya supaya aku paham. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan gengsi bertanya, jangan malu bertanya. Dan untuk kalian yang berposisi memahami pelajaran, jangan pelit untuk mengajarkan kepada teman-teman kalian. Jangan pelit. Kalian ketika memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan juga urusan kalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian tambahan, ini adalah poin-poin tambahan ketika belajar. Jangan lupa belajar di tempat yang disukai. Kemudian jangan malu bertanya. Dan ini juga nih, jangan jika lelah jika lelah segera istirahat. Kalau kami dulu, adik-adik semua memang tidak terbiasa begadang, sehingga kami ketika jam 10 tutup buku sudah. Tutup buku, kita istirahat 5-6 jam, nanti ketika jam 4 subuh baru bangun. Sholat, berdoa, kemudian sholat subuh, habis sholat subuh baru belajar. Karena kalau adik-adik terbiasa untuk bergadang, itu nanti subuhnya yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Padahal keberkahan ketika kita belajar itu bisa didapatkan pada waktu subuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian juga pantang menyerah. Pantang menyerah ini adik-adik harus ingatkan di dalam hati adik-adik, di dalam pikiran adik-adik. Adik-adik sudah banyak sekali berjuang, mulai dari adik-adik TK, kemudian masuk SD, kemudian masuk SMP, kemudian masuk SMA, masuk ke perguruan tinggi, tes lagi, kemudian lulus S1, tes lagi untuk masuk apoteker ini. Sudah mengalami banyak sekali ujian PKPA, kemudian OSCE, dan ini yang terakhir nih, untuk menggapai cita-cita adik-adik. Sehingga adik-adik harus pantang menyerah, harus semangat menghadapi ujian terakhir adik-adik untuk menggapai cita-cita adik-adik untuk menjadi apoteker. Kemudian yang terakhir ini adalah belajar dengan penuh cinta. Jadi ketika kita belajar dengan penuh cinta, kita menikmati pelajaran, kita mencintai pelajaran, kita yakin apa yang kita pelajari ini nanti akan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, maka kita akan semakin nyaman, dan daya tangkap ilmu untuk kita itu akan semakin tinggi. Oleh karena itu, adik-adik perlu belajar mencintai profesi apoteker ini, sehingga ketika adik-adik belajar terkait dengan profesi kita ini, adik-adik lebih menikmatinya lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, adik-adik harus tawakal. Tawakal ini adalah berserah diri, dan adik-adik harus husnuzon, berprasangka baik. Adik-adik harus yakin ketika adik-adik sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang lain, dan minta doakan kepada orang tua. Kemudian adik-adik sudah berikhtiar, belajar dengan sungguh-sungguh, latihan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tryout dengan sungguh-sungguh, sudah ikut bimbel, sudah menghafal, sudah mengingat, sudah belajar memahami. Adik-adik harus yakin
adik-adik akan lulus UKM PPAI. Harus optimis. Jangan berprasangka buruk. Oh, aku ini bisa nggak lulus, aku ini bisa nggak lulus. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi adik-adik harus yakin ketika sudah berdoa, ketika sudah berusaha, itu sudah harus yakin, aku bisa, aku lulus, aku akan dimudahkan Allah. Udah yakin seperti itu saja. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kalian sesuai dengan prasangka kalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini adalah kata-kata yang sangat dalam menurut kakak. Dari seseorang yang kakak pun tidak tahu siapa yang membuat kata-kata yang sangat luar biasa ini. Jadi, Anda mungkin dapat menunda, namun waktu tidak menunggu. Jadi, waktu-waktu kalian kurang lebih H-10 UKM PPAI ini merupakan waktu-waktu emas kalian untuk mempersiapkan diri UKM PPAI. Tapi ingat pesan-pesan kakak tadi, UKM itu bukan untuk tinggi-tinggian nilai, tapi bagaimana kalian bisa lulus bareng dengan teman-teman kalian kita. Kemudian apa lagi yang tadi? Belajar itu bukan untuk mengalahkan orang lain, namun untuk mengalahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, UKM PPAI itu tidak sulit, namun UKM PPAI itu juga tidak mudah. Kemudian juga kalian harus ingat 3 tips dalam menghadapi UKM PPAI. Yang pertama tadi, berdoa untuk diri sendiri, orang lain, dan minta doa kepada orang tua. Kemudian berikhtiar, belajar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, kalian bertawakal, berserah diri dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kalian menerapkan prinsip-prinsip itu, masukkan di dalam hati kalian, masukkan dalam pikiran kalian, maka insya Allah di sisa-sisa waktu menuju UKM PPAI ini kalian akan lebih semangat, lebih termotivasi, dan tentunya lebih enjoy dan tenang ketika belajar untuk menghadapinya. Jadi kurang lebih seperti itu adik semua. Kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu adik-adik semua. Tentunya semangat, motivasi berlebih dalam menghadapi UKM PPAI. Dan jangan lupa, jika video ini menurut kalian bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman, ke sahabat-sahabat kalian, terutama ke grup angkatan kalian, sehingga kalian bisa lulus bareng UKM PPAI Februari tahun 2025 ini. Mungkin itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.